menurut saya dari Pak Anies Baswedan yang diundang di acara gelaran yang bersifat internasional. Kenapa Pak Anies diundang? Tentu pihak internasional ini sudah melihat kapasitas seorang Anies Baswedan memang mumpuni, apalagi selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, dan ini real teman-teman. Ini bukan hanya narasi, tetapi ini aksi real yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Banyak hal yang sudah diselesaikan sewaktu Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalau kita melihat hasil survei menunjukkan warga masyarakat DKI Jakarta puas dengan kinerja Pak Anies Baswedan. Jadi kalau hari ini diundang di acara forum KTT G20 di Bali, saya pikir sangat wajar karena Pak Anies menguasai tentang perkotaan selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengalaman itulah yang kemarin itu disampaikan. Sadis, Anies dikuliti dan disindir telak Dede Budiarto soal G20. Memang pendukung Anies itu rata-rata gampang dibodohi dan dibohongi. Dengan pemelintiran narasi sedikit saja mereka langsung percaya dan bikin narasi basi. Saat ini Indonesia sedang menggelar pertemuan G20 di Bali sebagai pertemuan puncak di mana Indonesia menjadi presidensi. Selain acara puncak G20 ada juga side event lainnya di G20 dan B20. Jadi ceritanya, Anies bangga diundang sebagai salah satu pembicara dalam acara Bloomberg Neff Summit di Nusa Dua Bali. Sebagai salah satu side event, Anies berbagi pengalaman tentang upaya yang dilakukan Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Pendukungnya begitu bangga dengan Anies yang begitu cerdas, sehingga sampai diundang oleh orang-orang terkenal. Padahal ini bukan seperti kenyataannya, padahal di berbagai media sosial yang saya baca, untuk menjadi pembicara harus mendaftarkan dulu. Jadi Anies bukan secara langsung diundang, bisalah kalau soal pencitraan kan nomor 1. Selain itu, komentar menahok lainnya datang dari Komisaris PT Pelni Dede Budiarto. Kalau kalian masih belum mengenal orang ini atau lupa-lupa, ingat, dia pernah menulis cuitan yang mempelesetkan kata khilafah, meminta agar memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Pernyataan ini bikin banyak orang gerah dan kepanasan. Jadi belum lama ini dia membagikan cuitan langsung dari venue acara G20. Melalui video dinarasikan oleh pendukungnya, pemimpin dunia undang Anies di G20 padahal cuma narsum di said event yang dihadiri puluhan orang saja. Nih Pak Jokowi setiap hadiri kegiatan G20 selalu jadi rebutan foto delegasi luar negeri katanya lewat Twitter. Lucunya lagi ada sebuah video sesat di mana dikatakan bahwa pemimpin dunia G20 mengundang Anies, narasinya lebay banget deh. Jokowi bilang panik total dan tak berdaya karena pemimpin dunia mengundang Anies di G20 jadi sorotan media internasional hingga Anies dipanggil presiden. Padahal foto yang ditampilkan adalah saat Anies bertemu dengan 40 dubes negara sahabat saat masih jadi gubernur DKI, tapi dinarasikan mereka adalah pemimpin negara G20. Gila kan? Ini baru pemanasan saja. Hal-hal yang lebih gila dan menjijikan dipastikan akan terus berulang dan bermunculan demi menjilat junjungan. Anies hanya jadi pembicara, pengembira di acara sampingan, dibilang diundang seluruh pemimpin dunia. Anies diduga cuma daftar jadi pembicara, dibilang diundang, parah benar. Bahkan Dede Budiarto memberikan sindiran yang lebih menohok. KTT G20 di Nusa Dua Bali dihadiri 17 kepala negara anggota G20 ditambah 9 negara undangan dan 10 undangan yang mendapat perlakuan VVIP serta melibatkan lebih dari 3.443 orang delegasi dari berbagai belahan dunia. Tapi hanya satu orang Nir presentasi yang pencitraan pengen jadi presiden, katanya. Siapakah pemimpin pencitraan yang nir presentasi? Siapa lagi? Dulu Jokowi paling suka dituduh raja pencitraan, padahal kita tahu ada yang pencitraannya 10 kali lipat lebih menggelikan. Maklum saja ya, Anies butuh pencitraan, panggung politik dan acara besar untuk tebar pesona dan memamerkan prestasi rajanya. Kalau tidak begitu, Anies kan terlupakan dan tidak diingat siapapun. Jadi dalam waktu 2 tahun ke depan kalian akan sering-sering melihat fenomena menggelikan. Mereka sudah tidak malu lagi. Lebih baik putuskan urat malu ketimbang tak bisa menang di Pilpres 2024. Agak mengerikan sekaligus menjijikkan, tapi pendukungnya memang hancur sehancur-hancurnya. Hal sepele dibilang prestasi luar biasa hingga menggetarkan seluruh alam semesta. Anies cuma nongol sebentar dibilang pemimpin skala main event.
Padahal cuma tokoh kecil yang masa-masain pencitraan agar terlihat berkelas dan hebat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Tiap kali ada acara besar, Anies akan nongol dan buat panggung sendiri. Salah satunya adalah di Solo saat ini. Anies ngapain di sana kalau bukan mau tebar pesona di acara yang dihadiri puluhan ribu orang? Pokoknya hati-hati saja kalau berhadapan dengan pendukung Anies. Pikiran mereka sudah rada-rada mulai melenceng. Apapun akan dilakukan demi memuluskan jalan Anies, tidak peduli meskipun itu adalah pembodohan publik. Jangan dekat-dekat mereka kalau tidak mau ikutan jadi seperti mereka. Memang pendukung Anies itu rata-rata gampang dibodohi dan dibohongi. Dengan pemelintaran narasi sedikit saja, mereka langsung percaya dan bikin narasi basi. Saat ini Indonesia sedang menggelar pertemuan di G20 Bali sebagai pertemuan puncak di mana Indonesia sebagai presidensi. Selain acara puncak G20, ada juga side event lainnya di G20 dan B20. Jadi ceritanya Anies bangga diundang sebagai salah satu pembicara dalam acara Bloomberg News Summit di Nusa Dua Bali. Sebagai salah satu side event, Anies berbagi pengalaman tentang upaya yang dilakukan Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Pendukungnya begitu bangga dengan Anies yang begitu cerdas, sehingga sampai diundang oleh orang-orang terkenal. Padahal ini bukan seperti kenyataannya. Padahal di berbagai media sosial yang saya baca, untuk menjadi pembicara harus mendaftar dulu, jadi Anies bukan secara langsung diundang. Biasalah kalau soal pencitraan kan nomor 1. Sadis, Anies dikuliti dan disindir telak Dede Budiarto soal G20. Memang pendukung Anies itu rata-rata gampang dibodohi dan dibohongi. Dengan pemelintiran narasi sedikit saja mereka langsung percaya dan bikin narasi basi. Saat ini Indonesia sedang menggelar pertemuan G20 di Bali sebagai pertemuan puncak di mana Indonesia menjadi presidensi. Selain acara puncak G20, ada juga side event lainnya di G20 dan B20. Jadi ceritanya, Anies bangga diundang sebagai salah satu pembicara dalam acara Bloomberg News Summit di Nusa Dua Bali. Sebagai salah satu side event, Anies berbagi pengalaman tentang upaya yang dilakukan Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Pendukungnya begitu bangga dengan Anies yang begitu cerdas, sehingga sampai diundang oleh orang-orang terkenal. Padahal ini bukan seperti kenyataannya. Padahal di berbagai media sosial yang saya baca, untuk menjadi pembicara harus mendaftarkan dulu. Jadi Anies bukan secara langsung diundang. Bisalah kalau soal pencitraan kan nomor 1. Selain itu, komentar menahok lainnya datang dari Komisaris PT Pelni Dede Budiarto. Kalau kalian masih belum mengenal orang ini atau lupa-lupa, ingat, dia pernah menulis cuitan yang mempelesetkan kata khilafah, meminta agar memilih capres jangan sembrono, apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas. Pernyataan ini bikin banyak orang gerah dan kepanasan. Jadi belum lama ini dia membagikan cuitan langsung dari venue acara G20. Melalui video dinarasikan oleh pendukungnya, pemimpin dunia undang Anies di G20 padahal cuma narsum di set event yang dihadiri puluhan orang.